Selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan. Biar kiranya kasih Bapa Surgawi boleh melingkupi kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui siaran online. Puji Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, kita masih ada hingga hari ini dan kita boleh berbakti menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan Bapa, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa, haleluya. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Rasakan kasih Bapa yang baik. Oh haleluya. Biar kiranya pada pagi hari ini setiap kita boleh mengalami, setiap kita boleh menikmati kasih Bapa yang baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Lembut katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Lebih dalam lagi katakan, Bapa Engkau. Oh haleluya, Kau baik Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku
Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Sembah Dia. Haleluya. Kau Bapa yang baik, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Biar kasih-Mu mengalir, oh haleluya, 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 haleluya. Kiara bala 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 bayase, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, di dalam hidup ini Engkau mau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau mau menjadi Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, selamanya Engkau Bapa bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Haleluya. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku
bukti dari segala kasih-Mu. Haleluya. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Katakan, Yesus, Kau jalani. Haleluya. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, Tuhan. Hanya padamu keselamatan kami, Tuhan. Keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Haleluya. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu. Selanjutnya pelayanan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya. Yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau jalan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Kau layakkanku. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Kau layakkanku memanggil Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa bagi kami Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Karena baik, karena mengasihi, karena peduli kepada kami. Dan Engkau Tuhan Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada saat ini Tuhan, mengikuti ibadah online baik di rumah maupun di tempat kami berada, dimanapun mereka berada, biar Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan melawat setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, dan Roh Kudus juga yang menolong setiap kami.
Tuhan tahu segala pergumulan, masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh setiap umat-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami, dan Engkau membukakan jalan baru untuk setiap kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada jawaban. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Engkau juga persiapkan hati kami untuk kami bisa mengikuti ibadah. Biar kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk membuka hati, menyiapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan Tuhan yang tolong setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang menolong mereka Tuhan untuk mampu mengerti, memahami firman-Mu, dan juga mereka dapat melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan pakai hamba-Mu yang berbicara, sertai dan urapilah hamba di dalam meneruskan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba beritakan biar semuanya itu datangnya dan sumbernya dari Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan mengurapi hamba dan memakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami, baik hamba yang berbicara maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah Tuhan. Biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kami yang akan turut serta di dalam penyelenggaraan pemberitaan firman pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, dan setiap kami boleh mengalami pertolongan, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memelihara kita semua. Ya, hari ini kita mau sama-sama siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, biar kita sama-sama dapat persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita juga yang mempersiapkan diri di dalam mendengar firman Tuhan, mari kita juga siapkan Alkitab kita. Ya, sekalipun mungkin saudara-saudara mengikuti ibadah secara online di rumah-rumah maupun dimanapun saudara berada, siapkan Alkitab, siapkan catatan, buku catatan. Ya, mungkin ada poin-poin ya saudara yang mungkin mengena di dalam hati kita bisa mencatat firman Tuhan itu saudara. Dan juga dalam mengikuti ibadah, mendengar firman Tuhan, kita juga siapkan bukan hanya Alkitab, catatan, ya, tapi juga diri kita persiapkan untuk kita waktu mendengar firman, kita juga jangan sambil makan, ya, jangan sambil minum, juga jangan sambil ngobrol, ya saudara. Biar kita juga fokus kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini saudara. Nah saudara, mari kita sama-sama akan melihat saudara ya firman Tuhan yang terambil saudara di dalam kitab Lukas pasal 24, Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai 40. Kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 40 saudara. Ya. Saudara bisa di rumah yang mengikuti ibadah online, ya bisa buka Alkitabnya juga di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40 saudara. Ya, mungkin saudara kalau saudara lihat di depan ada kayak proyektor ya saudara, di sana hanya tulis ayatnya saja saudara, tidak ada ayat tulisannya saudara, cuma ayatnya saja ya saudara, seperti Lukas 24 ayat 36 sampai 40 saudara. Ya saudara, ini supaya saudara bisa buka Alkitab dan bisa sama-sama membacanya saudara.
Ya, sehingga saudara juga bisa siap bersama-sama seperti ibadah di dalam rumah Tuhan, bisa membaca bersama-sama saudara. Ya, saudara, di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40 saya akan membacakan saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, ya, jadi murid-murid ini sedang bercakap-cakap saudara. Tentang apa saudara? Pasti tentang apa yang saat ini sedang heboh saudara, yaitu tentang kebangkitan Yesus saudara. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya saudara, sebentar lagi ya hari Kamis kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus saudara. Jadi saudara saat ini masih dalam suasana Paskah ya saudara, suasana kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Ya, suasana kebangkitan Tuhan Yesus ya saudara, ada suasana kemenangan, suasana ucapan syukur saudara. Ya, semoga hari-hari ini ya saudara, sekalipun keadaan dan juga kondisi yang saat ini terjadi, baik itu saudara yang melanda Indonesia dan juga mungkin terkena dampak dalam kehidupan kita, saudara, biar tetap suasana kemenangan kita alami dan suasana ucapan syukur ya saudara juga ada pada diri kita saudara. Ya, dalam segala hal biar kita juga tetap bersyukur kepada Tuhan saudara. Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Mungkin saat ini dalam keadaan yang kita alami kurang baik saudara, tetaplah juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah itu baik. Tuhan Yesus baik bagi kita saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan selalu saudara. Ya saudara, Yesus yang telah mati di kayu salib ya saudara, dikuburkan ya saudara, dan pada hari ketiga telah bangkit dan menampakkan dirinya saudara. Yesus yang telah bangkit saudara, ya telah bangkit dan hidup, dia juga tidak langsung naik ke sorga bertemu dengan Bapaknya saudara. Ya, Tuhan Yesus setelah bangkit ya saudara, firman Tuhan katakan ya saudara, dia menampakkan dirinya saudara ya kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, dan juga kepada banyak orang saudara. Yesus menampakkan dirinya saudara. Ya, kebangkitan Yesus ya saudara dalam tabernakel saudara. Ya, di dalam tabernakel saudara, kebangkitan Yesus terkena pada pelataran saudara atau halaman ya saudara. Ya, ini gambarnya saudara dalam tabernakel ya saudara. Ya, Tuhan memerintahkan Musa waktu ada di Gunung Sinai saudara. Tuhan memberi perintah kepada Musa, bukan hanya mendapatkan 10 hukum Taurat, 2 loh batu saudara yang berisi 10 hukum Taurat, tetapi juga Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan ya saudara kemah suci atau tabernakel ini saudara. Ya saudara, kebangkitan Yesus ini saudara ya terkena, kalau di tabernakel terkena dengan apa saudara? Dengan pelataran saudara atau halaman saudara. Ya, halaman ini saudara ya ada 2 apa saudara? Ada 2 perabot, 2 benda ya saudara. Di situ ada mezbah korban bakaran ya saudara. Ada mezbah korban bakaran dan juga
saudara, ada kolam basuhan, saudara. Mezbah korban bakaran, ya saudara, ini saudara, kalau sekarang itu bicara tentang korban Kristus yang mati di atas kayu salib, saudara. Dan kolam basuhan ini berbicara tentang baptisan air, saudara. Ya, jadi saudara, di halaman atau pelataran ini, saudara, ini berbicara tentang iman, ya saudara, tentang iman. Ya, halaman juga itu bicara tentang iman, ya saudara. Juga halaman pelataran ini adalah area kebenaran, saudara. Jadi area kebenaran, saudara. Nah, saudara, kebangkitan Yesus ini adalah kebenaran, ya saudara. Ya, saudara, kebangkitan Yesus ini adalah sebuah kebenaran, saudara. Dan hari ini kita bicara tentang kebenaran, saudara. Ya, kita bicara tentang kebenaran, saudara. Hanya iblis, saudara, atau setan itu adalah bapak pendusta, pembohong, saudara. Dan juga saudara, manusia juga saudara, juga dikatakan sebagai pembohong, ya saudara, membawa berita yang tidak benar, saudara. Itu adalah manusia, saudara. Saudara, berita kebangkitan Yesus ini, saudara, ya saudara, seringkali saudara digeser, diserongkan, saudara. Ya, juga berita tentang kebangkitan ini, saudara, ya dibuat tidak benar, saudara. Ya, dibuat tidak benar oleh manusia, saudara. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 13, saudara. Saudara bisa catat ayatnya, Matius 28 ayat 11 sampai 13 ini, saudara. Ya, saya akan membacakan, saudara. Ya, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, berita tentang kebangkitan Yesus bukan hanya diketahui oleh Maria Magdalena, ya saudara, yang 3 wanita yang pagi-pagi pada hari saudara, hari pertama itu datang ke kubur Yesus dan melihat Yesus sudah bangkit, saudara. Tetapi saudara, kubur Yesus, ya saudara, yang ada di sebuah gua ini, saudara, ya dari gua ini, saudara, itu dijaga oleh serdadu-serdadu atau tentara Romawi juga, saudara. Dan mereka, saudara, tahu, saudara, bahwa Yesus juga telah bangkit, saudara. Nah, maka dia datang kepada imam-imam kepala, saudara. Dan imam-imam kepala yang waktu mendengar bahwa Yesus bangkit, saudara, maka mereka dengan para tua-tua, ya saudara, mereka berdiskusi dan memberikan uang untuk saudara? Untuk diberikan kepada serdadu-serdadu ini, saudara, sebagai sogokan, saudara. Ya, untuk orang-orang ini, saudara, untuk tidak menceritakan bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Bahwa Yesus benar-benar hidup lagi, saudara. Ya, tetapi saudara, membuat satu cerita yang bohong, saudara. Ya, satu cerita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya saudara, yaitu suruh mereka dikatakan bahwa murid-murid Yesus datang pada waktu malam dan mencuri, mengambil jasad atau mayat Yesus ini, saudara. Ya, ini adalah berita bohong, saudara. Berita yang tidak benar, ya saudara. Jadi manusia, imam-imam, ya saudara, kepala dan tua-tua Israel juga, saudara, mereka membuat satu cerita yang tidak benar, saudara. Dan juga ada yang mengatakan, saudara, bahwa Yesus, ya saudara, yang mati di atas salib, yang disalibkan itu bukan Yesus, saudara, tetapi seseorang yang saudara, yang
disamakan rupanya seperti Yesus ini, saudara. Dan ada yang mengatakan, ya saudara, bahwa yang mati di salib itu adalah Yudas Iskariot, saudara. Ya, tetapi saudara, Alkitab juga mencatat di dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5, saudara. Firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat juga, saudara. Ya saudara, kalau ada manusia yang mengatakan bahwa yang mati di atas salib itu bukannya Yesus, tetapi orang yang di mukanya dirupakan seperti Tuhan Yesus, saudara. Ya, saudara, diperkirakan dikatakan Yudas Iskariot, saudara, yang mati di atas kayu salib. Tetapi Matius 27 ayat 3 sampai 5, saudara, mengatakan demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia ketika melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Ya saudara, Yudas menggantungkan diri. Kematian Yudas menggantungkan dirinya, saudara. Ya, dan akhirnya Yudas jatuh dan perutnya pecah, saudara, sampai berhamburan isinya, saudara. Ini Yudas, saudara. Ya, saudara, jadi kebangkitan Yesus ini, saudara, ya banyak orang, saudara, yang ingin memutarbalikkan cerita ya tentang kebangkitan Yesus ini, saudara. Tetapi saudara, setiap apa yang sudah manusia perbuat, saudara, ya semuanya itu dipatahkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Roma 3 ayat 4, saudara. Roma 3 ayat 4. Ya, di dalam kitab Roma 3 ayat 4, saudara, dikatakan demikian, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi saudara, semua manusia pembohong, saudara. Ya, semua pembohong, saudara. Ya, pembohong itu adalah seorang yang memberitakan sesuatu yang tidak benar. Ya, pembohong, dusta, saudara. Ya, semua orang, ya, orang yang berkata dusta, tidak benar, ini adalah pembohong, saudara. Ya, imam-imam, ya, berbuat bohong, saudara. Dan juga ada orang-orang yang mengatakan tadi, saudara, bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, saudara. Yang disalibkan itu bukan Yesus, saudara, tetapi ada orang yang menyerupai seperti Yesus, yaitu Yudas, saudara. Ya, tetapi saudara, semuanya itu salah, pembohong, saudara. Ya, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, saudara. 1 Korintus 15 ayat 20, inilah yang benar, saudara. Inilah yang benar, saudara. Ya, ini yang benar, saudara. Ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar, ya Alkitab katakan, saudara, tetapi yang benar, ya saudara, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara. Ya saudara, jadi kita percaya Yesus, dan hari ini ya masih kita saudara, membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Nanti hari Kamis, ya Yesus yang telah bangkit, saudara, tidak langsung meninggalkan murid-muridnya atau langsung pergi ke sorga, langsung pergi ke rumah Bapa di sorga, saudara. Tetapi Yesus menampakkan dirinya, saudara. Ya,
selama 40 hari, saudara, bersama-sama dengan murid-murid dan juga saudara banyak orang juga yang menyaksikan Yesus yang telah bangkit ini, saudara. Ya, saudara, ini saudara. Jadi saudara, kebangkitan Yesus sekali lagi saudara, kalau dikaitkan dengan tabernakel saudara, maka itu menunjuk kepada halaman, ya saudara, pelataran saudara. Ya, pelataran halaman, ya saudara, ini bicara tentang iman, bicara tentang kebenaran saudara. Karena di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar hidup dari iman, saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar hidup dari iman, saudara, dalam iman. Ya. Saudara, di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4b, saudara, orang benar hidup dari kepercayaannya, saudara. Ya, ini saudara, jadi dari iman, saudara. Ya. Jadi iman dan kebenaran itu saudara satu, ya saudara. Ya, benar iman. Iman benar, saudara. Kalau kita beriman kepada Tuhan yang benar, saudara, maka kita benar, saudara. Tetapi kalau kita beriman, percaya kepada Allah yang tidak benar, saudara, maka kita nggak benar, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang benar, ya saudara, kita akan benar, saudara. Ya. Saudara, di dalam halaman tadi digambarkan ada 2 perabot, ya saudara, mezbah korban bakaran, ya saudara, ini bicara tentang korban Kristus, ya saudara, bicara tentang korban Kristus, Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara. Ya, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, ya itu ada di apa saudara? Di tabernakel ada mezbah korban bakaran, saudara. Ya. Kalau di apa saudara? Kalau dulu ya zaman Musa, ya orang-orang berdosa, orang-orang yang punya kesalahan, saudara, ya maka mereka saudara, untuk pengampunan dosa mereka harus membawa lembu, ya dikorbankan dan darahnya dipercikan, ditaruh di mezbah korban bakaran, saudara. Atau tidak punya uang, ya saudara, maka bisa bawa domba. Kalau nggak punya lagi, saudara, nggak punya uang, ya bisa membawa burung terkukur merpati, saudara, ya untuk dikorbankan untuk pengampunan dosanya, saudara. Nah, iman kepada Yesus Kristus, percaya Yesus, ada korban Yesus, saudara, sehingga kita diselamatkan, ya saudara. Dan juga saudara, ada kolam basuhan. Kolam basuhan itu saudara, ya bicara tentang baptisan air, saudara. Nanti kita akan lihat, ya saudara. Ya, jadi ini saudara. Jadi Yesus bangkit menampakkan dirinya adalah sebuah kebenaran, ya saudara. Adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta, ya saudara. Bukan cerita kosong, bukan dari kata orang, tetapi adalah kebenaran dan tertulis di dalam Alkitab, saudara. Tercatat di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Alkitab, kitab suci, ya saudara, yang kita percayai, ya dan amin. Ini adalah Alkitab, saudara, yang tidak salah, yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, saudara. Jadi saudara, kita bisa mempercayainya, saudara. Ya, jadi Yesus bangkit dan menampakkan dirinya adalah sebuah kebenaran, ya saudara. Untuk apa dia bangkit dan menampakkan dirinya sekarang, saudara? Ya, jadi untuk apa Yesus itu bangkit dan menampakkan dirinya, saudara, kepada murid-murid, saudara, dan juga kepada banyak orang, saudara. Ya, di dalam Kisah Rasul, ya saudara, Kisah Rasul pertama, saudara, ayat 3, saudara. Ya, jadi untuk apa sih, saudara, Yesus itu bangkit bukan langsung naik ke sorga, saudara, tetapi dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara, kepada Maria Magdalena dan juga banyak orang, saudara. Ya, saudara, yang pertama, saudara, untuk apa, saudara? Kita lihat di sini ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat 3, saudara. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, ya saudara. Jadi saudara, ini saudara alasan Yesus menampakkan dirinya, ya setelah dari kebangkitan, saudara, menyatakan apa, saudara? Bahwa ia
hidup, saudara. Membuktikan bahwa ia hidup, saudara. Jadi Yesus ingin membuktikan bahwa ia hidup, saudara. Ya, tadi banyak cerita-cerita, saudara. Imam-imam, tua-tua Israel, saudara. Mereka membuat satu cerita yang saudara, yang bohong, yang penuh dengan kedustaan, saudara. Sehingga saudara? Sehingga orang-orang Yahudi, saudara, ya, tidak percaya Yesus adalah Mesias, juru selamat, saudara. Ya, tapi saudara, Yesus di sini bangkit, saudara, supaya dia membuktikan benar-benar hidup, saudara. Ya, membuktikan bahwa kebangkitannya adalah benar, saudara. Ya, kebangkitannya adalah benar, saudara. Ditandai, saudara. Ya, kebangkitan Yesus benar, saudara. Ya, membuktikan dia hidup, saudara. Ya, kebangkitannya benar, ditandai dengan saudara? Dengan dua hal, saudara. Ya, ditandai dengan dua hal, saudara. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke 39, saudara. Ya, ditandai dengan dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, ayat 39 dikatakan demikian, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi ditandai dengan 4 luka Yesus ini, saudara. 4 luka bekas paku ini, saudara. Ditandai dengan saudara? 4 luka. 2 di tangan, ya saudara, yang berlubang paku, dan juga 2 di kaki, saudara, yang berlubang paku, ya saudara. Ini, saudara, 4 luka ini, saudara, ya, 4 luka ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Ya, bahwa Yesus memperlihatkan lukanya, saudara, yang ada di telapak tangannya, saudara, dan juga 2 di kakinya, saudara. Ya, ini ditunjukkan kepada murid-murid, saudara. Ya, 4 luka ini, saudara, ya, adalah kasih Tuhan kepada umat pilihannya, saudara. Ya, umat pilihannya siapa, saudara? Umat pilihannya adalah Israel, saudara. Orang Yahudi, saudara, bahwa Tuhan telah memilih bangsa, ya, di muka bumi hanya satu bangsa yang dipilih Tuhan, ya, adalah Israel, saudara. Ya, ini umat pilihan Tuhan, saudara. Umat yang dikasihinya, saudara, dan umat yang menjadi miliknya, saudara. Tuhan, ya saudara, sekalipun orang Israel telah menyalibkan Yesus di atas kayu salib, saudara, tetapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengasihi umatnya ini, saudara, supaya umatnya tidak binasa. Maka kasih Tuhan yang besar ini, saudara, dia berikan lewat pengorbanannya, lewat 4 luka yang ada di 2 telapak tangannya dan 2 di kakinya, saudara. Ya, saudara, Yesus datang ini, saudara, ya, datang kepada miliknya sendiri, saudara, yaitu orang Israel, umat pilihannya tuh, ya saudara. Yohanes 1 ayat 11, saudara, Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat, ya, Yohanes 1 ayat 11 sudah dikatakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya saudara, ia datang kepada milik kepunyaannya, saudara. Siapa kepunyaannya ini, siapa, saudara? Pertanyaannya, saudara. Ya, oh, manusia yang Tuhan ciptakan itu adalah kepunyaannya, benar, ya saudara. Tetapi saudara, waktu itu, saudara, ya, milik kepunyaannya Tuhan ini, bangsa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan itu, umatnya, pilihannya Tuhan itu hanya satu, yaitu Israel saja, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 135, saudara, biar kita mengerti, ya saudara. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 135 ayat yang keempat, saudara. Mazmur 135 ayat yang keempat, saudara. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Nah,
Jelas, saudara. Milik kepunyaannya itu adalah Israel, orang Yahudi, ya saudara. Alkitab katakan di dalam Mazmur 135 ayat 4, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya, saudara. Ya, saudara, Israel adalah milik kesayangannya Tuhan, saudara. Ya, sekalipun Israel telah menyalibkan Yesus di atas kayu salib, tapi Tuhan tetap mengasihi miliknya, saudara. Ya, ini jadi saudara, 4 luka ini bagi bangsa Israel, saudara, agar Israel juga bisa diselamatkan. Ya, Israel tidak binasa tapi selamat, ya saudara. Ya, Tuhan mengasihi Israel supaya Israel juga bisa ditebus, diselamatkan sama Tuhan, saudara. Ya, saudara, terus di luar Israel, ya saudara, ya di luar Israel, di luar bangsa Israel, ya saudara, bagaimana saudara? Ya, bagaimana dengan di luar bangsa Israel, termasuk kita, saudara? Ya, orang Indonesia, saudara, orang keturunan China, saudara. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, saudara. Ya, bukan miliknya Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 20. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-20, saudara. Kitab Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, ini juga bicara tentang kebangkitan, saudara. Sama dengan cerita di dalam Lukas 24, ya saudara, ayat 36 sampai 40 yang tadi kita baca juga, saudara. Ya, ayat 39, saudara. Ya, ini juga cerita yang sama, perikop yang sama juga, saudara. Kalau di dalam kitab Lukas 24, tadi Yesus memperlihatkan 2 telapak tangannya dan kakinya, saudara. Tetapi di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20 ini, saudara, Yesus memperlihatkan waktu kebangkitan dan menampakkan diri kepada murid-muridnya juga, saudara. Dia memperlihatkan bukan hanya tangannya, saudara, tetapi lambungnya juga, saudara. Ya, lambung yang apa, saudara? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 34, saudara, waktu ya tentara Romawi ini, prajurit-prajurit ini, saudara, ingin memastikan 3 orang yang disalibkan ini, saudara, sudah mati atau belum, saudara, maka 2 orang yang di samping kiri kanan Yesus ini kakinya dipatahkan, saudara. Tetapi melihat Yesus sudah mati, saudara, kakinya tidak dipatahkan, saudara. Ya, tetapi salah seorang tentara Romawi ini menusukkan lambung Yesus dengan tombak, saudara, dan mengeluarkan darah dan air, saudara. Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 34, saudara, ya, lambung yang ditusuk ini, saudara, mengeluarkan air dan darah, saudara. Nah, ini, saudara, ya, tentara Romawi ini adalah bangsa kafir, ya saudara. Sama seperti kita, bangsa di luar bangsa kafir itu bangsa di luar Israel, saudara, yang bukan umatnya Tuhan, bukan miliknya Tuhan ini, saudara. Ya, saudara, ini, saudara, darah dan air yang keluar dari lambung ini, saudara, adalah pintu, ya saudara, kesempatan untuk bangsa-bangsa di luar Israel, ya saudara, untuk menerima keselamatan, saudara. Ya, untuk menerima keselamatan, untuk menerima penebusan, ya saudara, untuk menerima, ya saudara, kemurahan Tuhan, ya saudara. Ya, untuk menerima kemurahan Tuhan, ya saudara. Kita lihat di dalam tadi, saudara, waktu lambung ditusuk, saudara, maka yang keluar adalah darah, ya saudara. Kita lihat di dalam Roma pasal 3, saudara. Roma pasal 3 ayat 24 dan 2 sampai 26, saudara. Roma pasal 3, ya, Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus,
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi lewat darah Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara, yang keluar dari lambung Yesus ini, saudara. Ya, jadi saudara, kita semua, saudara, di luar Israel, kalau percaya Yesus oleh darah Yesus, saudara, kita juga beroleh keselamatan, penebusan dosa-dosa, saudara. Yesus awalnya mati, saudara, untuk menebus dosa-dosa miliknya, umat pilihannya Israel, saudara. Tetapi karena ada satu bangsa kafir yang menusukkan, ya, tentara Roma menusukkan tombak dengan tombak, menusukkan ke lambungnya, mengeluarkan darah dan air di sana, saudara. Maka ini adalah pintu kesempatan, pintu kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir, orang yang di luar Israel, saudara, bisa memperoleh penebusan, keselamatan, saudara. Ya, kasih karunia, ya, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus tadi, saudara, di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26, saudara. Ya, saudara, ini, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 juga dikatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ya, 1 Yohanes 1 ayat 7, saudara. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa-dosa, saudara. Ya, ini percaya Yesus, saudara. Ya, bagaikan kita sedang berjalan di mezbah korban bakaran tadi, saudara. Ya, saudara. Dan yang kedua, air, ya, saudara. Ya, lewat air lambung itu mengeluarkan air, saudara. Air ini berbicara tentang baptisan, ya, saudara. Berbicara tentang baptisan. Markus 16 ayat 16, ya, saudara. Percaya dan dibaptis, kamu diselamatkan, saudara. Kalau kita percaya pada Yesus, ya, saudara, percaya Yesus, saudara, ya, dan dibaptis, kita selamat, saudara. Ini kesempatan, kemurahan bagi kita di luar Israel, ya. Kita bisa diselamatkan, saudara. Kita juga bisa diselamatkan oleh satu luka Yesus yang ada di lambung. Dengan luka yang kelima Yesus yang ada di lambung ini, saudara, kita diselamatkan, saudara. Lewat apa, saudara? Lewat darah dan air, ya, saudara. Lewat kita percaya Yesus, saudara, dan juga saat kita memberi diri kita, menyerahkan hidup kita masuk dalam baptisan air, saudara. Ya, saudara, dulu kita nggak dikasihi, dulu kita nggak disayangi, dulu kita nggak menjadi bagian umatnya Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, ketika ada 5 luka, ya, kita 5 luka lewat lambung yang luka yang kelima ini, saudara, ya, yang mengeluarkan air dan darah ini, saudara, kita akhirnya menjadi umat Tuhan, saudara. Kita pada akhirnya, saudara, juga dikasihi sama Tuhan, saudara. Ya, ini kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, ya, firman Tuhan katakan demikian, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, ini, saudara. Ya, jadi, saudara, Yesus, saudara, membuktikan kebangkitan Yesus dan penampakannya, saudara. Dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-murid, ya, saudara. Untuk apa, saudara?
untuk menyatakan bahwa dia hidup, saudara. Ya, untuk membuktikan dia hidup dengan dua tanda tadi, saudara. Dia buktikan bahwa dia adalah hidup, saudara. Ya, kalau hantu tidak ada berdaging dan tidak bertulang, saudara. Ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, saudara. Jadi, saudara, Yesus bangkit dan menampakkan diri, membuktikan dia hidup, ya saudara. Dengan dua tanda tadi, sehingga kita juga, saudara, diselamatkan, ditebus, ya, menjadi milik Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan juga, saudara. Yang kedua, saudara, ayat 44 di dalam kitab Markus pasal yang ke-24 ayat yang ke-44, saudara. Di sana dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur dan kitab Mazmur, saudara. Ya, jadi saudara, di sini Yesus bangkit dan menampakkan dirinya untuk apa, saudara? Menggenapi, ya saudara, menggenapi kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur, saudara. Jadi menggenapi kitab suci, menggenapi perjanjian lama, ya saudara. Ini Yesus bangkit dan menampakkan dirinya untuk menggenapi, saudara. Ya, untuk menggenapi firman yang sudah disampaikan, ya saudara, oleh Musa, ya, oleh nabi-nabi dan juga oleh kitab Mazmur, saudara, kitab puisi, ya saudara, yang ditulis oleh Musa, Salomo, ya saudara. Nah, ini digenapi, saudara. Ya, ini digenapi, ya saudara. Jadi digenapi, ya saudara. Ya, Yesus bangkit untuk menggenapinya, saudara. Yuk kita lihat di dalam Roma, ya saudara, kitab Roma pasal 10, Roma pasal 10 ayat 4 dan 5, saudara. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, saudara. Ya. Jadi sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, saudara. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup, ya saudara, akan hidup karenanya, saudara. Ya, jadi saudara, kebenaran saudara? Kristus yang menggenapi hukum Taurat dengan kebenaran Taurat yang Musa tulis juga, saudara, ya, itu berbeda, saudara. Kalau kebenaran hukum Taurat, saudara, dikatakan demikian, saudara. Orang yang saudara, melakukan hukum Taurat akan hidup, akan selamat, saudara. Tetapi saudara, berbeda dengan kebenaran Kristus yang menggenapi hukum Taurat, saudara. Dikatakan tadi demikian, saudara. Ya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, saudara, ya, saudara akan selamat, ya, dibenarkan, selamat, saudara. Nah, setelah benar dan selamat, ya saudara, ya, maka saudara, orang percaya ini, orang yang telah dibenarkan ini baru melakukan, ya saudara, melakukan perintah dan hukum-hukumnya Tuhan, atau firman Allah, atau kehendak Tuhan, saudara. Ya, jadi berbeda, saudara, kebenaran hukum Taurat dengan kebenaran Kristus yang menggenapi hukum Taurat, saudara. Kalau kebenaran Taurat, sekali lagi, saudara, orang yang melakukan Taurat, orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitabnya, saudara, maka dia selamat, dibenarkan, saudara. Ya, tetapi orang yang percaya sama Tuhan Yesus yang Yesus telah menggenapi hukum Taurat, saudara. Orang yang percaya, dia dibenarkan dan
memperoleh keselamatan, saudara. Ya, memperoleh keselamatan dulu, saudara. Baru setelah selamat, saudara, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang tertulis di dalam hukum-hukumnya atau firman-Nya. Jadi ada perbedaan. Ya, mengerti, saudara? Ya, ada perbedaannya, saudara. Kalau kebenaran hukum Taurat, Musa, saudara, dia itu belum selamat. Dia harus melakukannya dulu. Dia harus mengerjakan hukum-hukum atau perintah Tuhan, saudara. Tapi kita, saudara, yang percaya Yesus sudah diberikan keselamatan, baru melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, saudara. Ini yang membedakannya, saudara. Ya, ini kita mengalami perbedaan, ya saudara. Ya, kita mengalami perbedaan, saudara. Jadi, saudara, kita selamat baru melakukan firman-Nya, ya saudara. Melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya diselamatkan oleh Tuhan, saudara, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus hidup, apa saudara? Hidup melekat bersama dengan Tuhan, sehingga saudara, kita bukan hanya selamat tetapi juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, ayat 45, saudara, ya kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 45, saudara, dikatakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara, Yesus ini, saudara, bangkit menampakkan dirinya, saudara, untuk membuka pikiran murid-murid, membuka pikiran pengikutnya, saudara, untuk bisa mengerti kitab suci, saudara. Demikian juga dalam kebangkitan Yesus ini, saudara. Kita juga, apa saudara, Yesus bangkit dari kematian, saudara, supaya kita juga bisa mengerti, ya, kitab suci, firman Tuhan, saudara. Ya, kita bisa mengerti firman Tuhan, saudara. Karena kalau kita, Yesus nggak bangkit, saudara, maka saudara, orang Israel juga masih, saudara, harus memakai Taurat, ya saudara. Ya, sementara Taurat itu rohani, saudara, dan kita manusia itu adalah daging, ya saudara. Manusia itu adalah daging, saudara. Nah, coba saudara lihat di dalam Roma pasal 7, saudara. Ya, Roma pasal 7 ayat 14 sampai 15, saudara. Ya, saudara, Roma pasal 7 ayat 14 sampai 15, saudara. Saya membacakan, saudara. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi di sini, saudara, ya, bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, saudara. Sementara aku atau kita manusia, ya saudara, adalah daging, saudara. Ya, daging tidak bisa, saudara? Perbuatan daging kita tahu, saudara. Itu hawa nafsu, dosa-dosa, ya saudara, mengarah ke sana, saudara. Tetapi hukum Taurat itu rohani, kudus, saudara. Ya, hukum Taurat itu rohani, ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan milik orang lain, ya saudara. Ini, ya saudara, hukum Taurat, saudara. Ya, juga saudara? Jangan saudara, membuat patung berhala, ya saudara. Ya, jangan ada Tuhan Allah yang lain, ya saudara. Ya saudara, ini rohani semuanya, saudara. Tetapi kita manusia adalah daging, saudara. Maka manusia daging ini tidak akan bisa melakukan yang rohani, saudara. Kita tidak bisa, saudara, mengerti sesuatu yang rohani, saudara. Ya. Contohnya, saudara. Contohnya, Mesias datang bukan hanya bagi orang Yahudi Israel, ya. Bicara tentang Mesias, saudara, ya, dikatakan Mesias itu keturunan Daud, saudara, Raja Daud,
maka Mesias itu nantinya akan menjadi raja, saudara, memerintah dan membebaskan membebaskan Israel, orang-orang Israel yang saat itu sedang dijajah oleh tentara orang Romawi, saudara. Ya, nah nanti saudara Mesias datang, Yesus itu harus membebaskan mereka. Ya, dari perbudakan dari saudara, tentara Romawi. Israel merdeka lagi, saudara. Ya, tetapi ternyata Yesus itu datang untuk menderita, saudara. Ya, datang untuk menderita, ya, mengalami sengsara, ya saudara. Ya, kalau Lukas 24 ayat 40, ya. 6, saudara, dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ini tertulis, saudara, ya, di dalam Lukas 24 ayat 46, saudara. Menderita, Mesias harus menderita. Ya, Yesus datang menderita. Oh, mereka nggak menerima karena mereka yang saudara? Mereka itu bersifat daging, saudara. Ya, mereka bersifat daging. Mesias yang mereka harapkan itu adalah sesuatu yang saudara? Yang mengikuti kedagingan hidupan mereka, saudara. Ya, tidak bisa menerima yang rohani. Ya, Yesus datang, Mesias datang menderita, saudara. Mereka nggak bisa terima. Ya, makanya saudara, mereka nggak percaya sama Yesus sebagai Mesias, dan mereka masih menantikan kedatangan Mesias, saudara. Nah ini ya saudara, jadi hari ini saudara, ya, kita bisa belajar bahwa Yesus bangkit, saudara, supaya membuka pikiran banyak orang, membuka pikiran supaya kita bisa mengerti kitab suci, saudara. Ya, kalau kitab suci itu atau Injil itu masih tertutup, saudara, ya, maka saudara, bagi orang-orang yang nggak mengenal Tuhan itu binasa, saudara. Ya, binasa. Ya, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, saudara. 2 Korintus pasal 4, saudara. 2 Korintus 4 ya, ayat 3 sampai 4, saudara. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi saudara, kalau saudara, Yesus tidak bangkit dan tidak menampakkan diri, saudara, maka murid-murid juga tidak akan memahami tentang saudara, tentang kitab suci, ya saudara. Mereka nggak paham tentang Tuhan, saudara. Ya, maka saudara, pemberitaan mereka juga tidak akan seperti sekarang ini terjadi, di mana-mana orang bisa menerima Injil, percaya Yesus, ya, dari Yerusalem, saudara. Ya, mereka pertama dari Israel, saudara. Ya, ketika mereka dibukakan, maka mereka bisa pergi ke bangsa-bangsa, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, saudara, memberitakan tentang kebenaran ini, saudara, sehingga setiap orang bangsa-bangsa bisa percaya, bisa mengerti kebenaran Tuhan ini, saudara, bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara. Ya, saudara, jadi saudara, hukum Taurat itu adalah sesuatu yang saudara, yang rohani, saudara. Ya, kita bersifat daging, maka nggak bisa menerimanya, saudara. Ya, tetapi puji Tuhan, ya saudara, kita bisa ada Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus ini, saudara, ya, berkemurahan bagi kita sehingga kita juga bisa mengerti tentang kebenaran Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mengerti kitab suci, kita mengerti kebenaran Tuhan, saudara, maka saudara, hasilnya saudara, kita akan mengenal Dia lebih baik lagi, saudara. Mengenal Tuhan, ya saudara, mengenal kebenaran, saudara. Ya, jadi kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Ya,
Ya, kalau firman Tuhan itu dibukakan, firman Tuhan dibukakan, disingkapkan terus menerus saudara, maka pengenalan kita akan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan lebih lagi tentang Tuhan saudara. Tetapi kalau firman itu tertutup, Injil itu tertutup, Taurat itu tertutup saudara, maka saudara tidak ada pembukaan, maka pengenalan kita terhadap Tuhan ya tidak akan bertambah saudara. Tetapi justru kebangkitan Yesus dan dia menampakkan dirinya saudara, supaya saudara, kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti kitab suci ini saudara ya. Dan Tuhan mau kita mengenal Tuhan ya. Semakin hari kita sebagai orang percaya, semakin hari kita sebagai orang Kristen saudara, pengenalan kita ya saudara tidak stagnat saudara, tidak sampai sekarang kita tahunya Yesus sebagai juru selamat, Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus ada penyembuh ya. Tetapi terus kita mengenal Tuhan, bertambah lagi saudara. Itu yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan disingkapkan, firman Tuhan dibukakan untuk kita mengerti, sehingga kita bisa melihat cahaya Injil, kebenaran Tuhan ini saudara. Ya, saudara, kalau kita mengenal Tuhan, ya kalau Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya saudara, ya kalau kita mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka hidup kita selamat. Ya saudara, kita akan selamat saudara. Ya, saudara, yang kedua, iman kita teguh kuat saudara. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, ya saudara, kalau kita mengerti kitab suci, kita mengenal Tuhan saudara, semakin mengenal Tuhan. Kalau kita mengerti kitab suci, maka iman kita terus saudara bertumbuh. Kita akan teguh di dalam Tuhan, kita akan teguh di dalam iman, kita akan teguh dan semakin percaya, semakin kuat di dalam Tuhan saudara. Sehingga ketika ya saudara, ya ada ya saudara nabi-nabi palsu, pengajaran palsu saudara, ya kita nggak akan tergeser. Iman kita, percaya kita tidak tergeser saudara. Tapi kita semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sampai waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini kembali saudara. Ya seperti Tuhan datang saudara, dia melihat iman saudara. Ya, dia melihat iman dan iman kita masih tetap percaya sama Tuhan saudara. Dan kita semua selamat. Ya saudara, kalau Tuhan hendaki kita selamat saudara, bukan hanya kita bisa selamat sampai nanti masuk dalam kerajaan sorga. Di bumi ini saudara, Tuhan juga mau kita selamat. Selamat, kita panjang umur. Ya saudara, sehat-sehat selalu saudara. Ya hidupan kita juga diberkati sama Tuhan. Itu mencakup keselamatan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan setiap kita saudara. Mari saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Ya, kita akan akhiri ibadah kita saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara. Biar lewat ibadah kebangkitan Yesus ini saudara, ya, dan Yesus bangkit dan menampakkan diri ya kepada banyak orang, murid-murid saudara, ya, biar kita juga bisa mengalami apa yang firman Tuhan hari ini katakan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mau sama-sama naikkan pujian Bapa, kita naikkan jalan kebenaran dan hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, sekalipun kita ibadah lewat online dan saudara di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara. Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku
dari segala kasih-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan, Yesus, Kau jalan, kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan, Yesus, Kau jalan, kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan, Yesus, Kau jalan, kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Kau layakkanku memanggilmu Bapa-Ku. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri-Mu Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Engkau hidup Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hidup, maka Tuhan, Engkau bukan saja memberikan keselamatan bagi kami, Engkau bukan saja memberikan penebusan dosa bagi kami, tetapi Tuhan, kalau Engkau hidup, Engkau juga Tuhan memberikan hari esok, masa depan bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau telah hidup bagi kami semua Tuhan. Biar saat ini Tuhan, hamba serahkan Tuhan buat seluruh keadaan umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan saat ini, saat mereka di rumah mengikuti ibadah online Tuhan, ada yang sakit, biar kiranya Tuhan saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, biar ulurkan tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau jamah bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Biar oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan kesehatan mereka Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka Tuhan.
Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi pergumulan masalah-masalah, baik dalam nikah, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam keuangan Tuhan, dalam segala hal apapun juga Tuhan, biar saat ini Tuhan Yesus Engkau juga jamah mereka Tuhan, berikan kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang tidak meninggalkan mereka sendirian dalam menghadapi ujian, pencobaan, masalah-masalah Tuhan. Biar Tuhan sertai mereka Tuhan, yang tolong Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa sama-sama Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu, kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh umat-Mu, seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan sepanjang hidupan kami dan hari-hari kami, biar Tuhan menyertainya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, kami semua dalam tangan Tuhan. Biar Bapa Engkau yang akan menuntun, memimpin hari-hari kami, Tuhan yang akan berserta, dan Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Terutama hari-hari ini kami membutuhkan Tuhan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Tuhan pelindungan-Mu Tuhan. Biar Tuhan lindungilah kami semua Tuhan, agar segala bala-bala penyakit sampar yang menular COVID-19 maupun bala-bala bencana alam dan juga krisis ekonomi dan juga segala orang-orang yang berniat jahat terhadap kami, Tuhan halau, Tuhan jauhkan semuanya itu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar pelindungan-Mu memagari kami, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau juga yang akan memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan ulurkan tangan kemurahan-Mu, dan Tuhan Yesus mari Engkau memberkati seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat-berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.